Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu untuk pertemuan yang pertama dalam mata kuliah Ekonomi Mikro 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya adalah dosen baru di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, penting rasanya untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Rudi Masniadi. Saya menjadi dosen dari tahun 2013. Kemudian saya alhamdulillah sudah disertifikasi sebagai pendidik pada tahun 2017. Nah, kemudian penting saya sampaikan latar belakang pendidikan saya. Jadi dalam pendidikan terakhir saya menamatkan S2 ya program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Kemudian 2 tahun mundur, saya alumni Universitas Mataram. Saya mengambil jurusan S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan atau yang disingkat dengan ISP. Kemudian saya dulu SMA di SMA 1 Sumbawa. Kemudian SMP-nya di SMPN 1 Lape, kemudian SD-nya di STN 3 Lape. Nah, berkaitan dengan email ada tertera di screen, kemudian Instagram saya, kemudian ada juga nomor telepon atau WA yang bisa disimpan. Kemudian di Facebook saya menggunakan nama asli ya, Rudi Masniadi. Baik, ini sekilas tentang biodata saya. Nah, pada pertemuan yang pertama ini sebenarnya kita anggap saja seperti gigi satu dulu ya. Jadi ibarat naik motor, kita gigi satu dulu. Ada 3 hal yang menjadi penekanan yang ingin saya share di pertemuan pertama, yaitu kita perkenalan. Ya sudah, tadi kita perkenalan. Kemudian saya ingin menyampaikan kontrak belajar kita dalam mata kuliah ini. Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan rencana pembelajaran semester dalam mata kuliah Mikro 1 ini atau yang disingkat dengan RPS. Nah, ini 3 hal yang akan saya sampaikan. Nah, berkaitan dengan kontrak belajar kita, mata kuliah ini terjadwal hari Senin pukul 10.30 sampai 13.00 untuk kelas A, dan hari Selasa pukul 15.30 sampai 18.00 untuk kelas B. Nah, namun dalam masa pandemi COVID-19 ini, fakultas mengarahkan kita untuk perkuliahan dilakukan secara online melalui video pembelajaran. Nah, oleh karena itu tentu kuliah tatap muka yang offline-nya atau yang manualnya itu ditiadakan dulu. Tapi ketika nanti entah kapan pandemi ini berakhir, ya kita akan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh fakultas. Nah, video pembelajaran setiap pekan nanti akan diunggah di channel YouTube saya, dan linknya akan dibagikan atau akan di-share melalui WA group kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, dalam mata kuliah ini ada beberapa indikator penilaian yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama berkaitan dengan kehadiran. Nah, ini kehadiran atau keaktifan Anda sangat penting. Ini bobotnya adalah 25% dari total nilai. Kemudian tugas mandiri dan tugas kelompok. Nanti dalam proses perkuliahan beberapa kali nanti saya akan memberikan tugas, apakah itu sifatnya mandiri ataupun kelompok, itu bobotnya 20%. Kemudian di pertemuan ke-8 nanti atau di pertengahan semester itu kita akan melakukan ujian tengah semester atau UTS yang bobotnya adalah 25%. Nah, kemudian di pertemuan yang terakhir
kita akan melakukan ujian akhir semester yang bobotnya adalah 30%. Inilah yang menjadi kontrak belajar kita yang harus kita sepakati bersama. Nah, kita masuk sekarang ke RPS, rencana pembelajaran semester. Kita awali dari deskripsi mata kuliah ekonomi mikro 1 ini. Nah, saya rasa ekonomi mikro ini sudah cukup familiar di telinga kita, dan Anda juga mengambil mikro 1 ini sudah melewati prasyarat bahwa Anda sudah lulus pengantar ekonomi mikro dan matematika ekonomi dan bisnis. Oleh karena itu, saya rasa Anda sudah hatam apa itu ekonomi mikro. Pada intinya ekonomi mikro ini adalah mengarahkan kita, memberikan kita pemahaman bahwa ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi dalam konteks yang kecil. Nah, berkaitan dengan itu, maka konsep-konsep yang dipelajari di dalam ekonomi mikro 1 ini berkaitan dengan konsep-konsep permintaan dan penawaran. Di situ nanti juga ada keseimbangan harga, kemudian ada teori konsumen, kemudian ada teori produsen, struktur pasar dan persaingan, pasar faktor produksi, keseimbangan umum, informasi asimetris, eksternalitas, dan barang publik. Nah, inilah yang menjadi deskripsi singkat dari mata kuliah ekonomi mikro 1 ini. Dan saya yakin Anda sudah lulus pengantar ekonomi, sehingga Anda sudah bisa mengambil ekonomi mikro 1. Nah, untuk rencana pertemuan kita, kita akan bertemu dalam 16 pertemuan. Jadi 16 pertemuan ini terdiri dari 14 tatap muka, ditambah dengan 1 ujian tengah semester dan 1 ujian akhir semester. Nah, saya akan rinci apa saja yang akan menjadi kegiatan kita dalam pertemuan setiap pekannya. Nah, yang pertama, untuk pertemuan pertama, kita akan melakukan sharing 3 hal. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini, perkenalan. Tadi sudah perkenalan, kemudian kontrak belajar, dan kemudian penyampaian RPS, dan hari ini adalah pertemuan yang pertama. Nah, yang selanjutnya, untuk pertemuan kedua dan keempat, jadi sudah tersusun jadwal sebagai berikut. Ya, untuk pertemuan yang kedua nanti kita akan mengupas berkaitan dengan dasar-dasar permintaan dan penawaran. Nah, dasar-dasar permintaan dan penawaran ini nanti terdiri dari beberapa bahan kajian. Yang pertama, kita akan belajar dasar-dasar permintaan, dasar-dasar penawaran, kemudian kita akan belajar keseimbangan pasar. Pertemuan yang ketiga, nanti kita akan mengupas teori konsumen, permintaan individu, dan permintaan pasar. Nah, materi ini nanti kita breakdown ke dalam 3 sub materi atau bahan kajian, yaitu teori konsumen, permintaan individu, dan permintaan pasar. Kemudian pada pertemuan yang keempat, kita akan mendalami nanti bagaimana ketidakpastian dan perilaku konsumen. Nah, adapun bahan kajian dari materi ini adalah nanti pertama teori perilaku konsumen, kemudian faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, contoh perilaku konsumen. Selanjutnya, untuk pertemuan yang ke-5 sampai 7 melanjutkan yang sebelumnya. Pertemuan yang kelima, kita akan banyak mengupas berkaitan dengan teori produksi dan biaya produksi. Tentu bahan kajiannya adalah pertama nanti secara terpisah kita akan kupas teori produksinya dulu, kemudian baru kita mengupas biaya produksi. Kemudian yang pertemuan yang ke-6 kita akan mengupas bagaimana perusahaan itu memaksimalkan profit atau memaksimalkan keuntungan. Yang bahan kajiannya terdiri dari 3 nanti, ada namanya pendekatan totalitas, ada pendekatan rata-rata, dan ada pendekatan marginal. Nah, pada pertemuan yang ke-7 kita akan mengupas nanti analisa pasar kompetitif. Kita akan belajar lebih dalam bagaimana perusahaan-perusahaan itu bersaing dalam pasar secara kompetitif.
Nah, kemudian kita akan dipertemukan oleh pertemuan ke-8, yaitu kita akan melakukan evaluasi melalui ujian tengah semester. Artinya, pada titik ini kita sudah melaksanakan separuh dari kegiatan perkuliahan kita. Nah, selanjutnya, pasca ujian tengah semester, kita lanjut pertemuan yang ke-9, di mana pertemuan ke-9 ini nanti kita akan mempelajari pasar monopoli, monopsoni, dan strategi harga dengan kekuatan pasar. Yang bahan kajiannya adalah tentu pasar monopoli dan pasar monopsoni. Kemudian pertemuan yang ke-10, kita akan mengupas, melanjutkan yang sebelumnya berkaitan dengan pasar monopoli, pasar monopsoni, dan strategi harga dengan kekuatan pasar. Namun bahan kajiannya lebih spesifik pada strategi harga dengan kekuatan pasar. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-11, kita akan mengupas nanti sumber-sumber alam serta teknologi dan wira swasta di dalam pembangunan ekonomi. Ini berkaitan dengan faktor-faktor produksi yang kita pahami di pengantar ekonomi sebelumnya. Nah, bahan kajian dari materi ini nanti pertama sumber-sumber alam yang kita sebut dengan faktor produksi, ditambah dengan teknologi dan wira swasta. Pertemuan yang ke-12 kita lanjutkan dengan mengupas materi monopolistic competition, oligopoli, dan kita akan coba nanti mengupas game teori. Nah, bahan kajiannya monopolistic competition, oligopoli, dan game teori. Inilah pertemuan yang ke-9 sampai yang ke-12. Nah, lanjut pertemuan ke-13, kita akan mengupas keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi, di mana materi ini kita akan bagi dua nanti, yaitu keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi. Pertemuan 14, kita akan mengupas pasar dengan informasi asimetris, dan bahan kajiannya nanti dengan beberapa referensi kita akan mengupas lebih dalam apa sih pasar dengan informasi asimetris itu. Kemudian yang ke-15, pertemuan yang ke-15, eksternalitas dan barang publik. Di dalam materi ini nanti kita akan mengupas berkaitan dengan eksternalitas atau dampak dari keberadaan perusahaan itu. Kemudian kita akan mengupas juga berkaitan dengan barang publik. Nah, di penghujung kita akan bertemu dengan pertemuan yang ke-16, yaitu kita akan melakukan evaluasi melalui ujian akhir semester. Nah, inilah rencana pembelajaran kita per pekan dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-16. Insya Allah kita akan berusaha melaksanakan perkuliahan ini dengan maksimal sampai pertemuan ke-16. Nah, berkaitan dengan referensi dalam perkuliahan, tentu kita harus memiliki buku. Nah, referensi utama dari mata kuliah ini, saya merekomendasikan beberapa buku. Yang pertama, misal yang dalam negeri ada buku Pratama Raharja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro, nanti bisa dicari. Kemudian ada bukunya Sadono Sugirno, Mikroekonomi Teori Pengantar, nanti bisa dicari atau dibeli di toko-toko buku terdekat. Nah, bisa dibaca sendiri nanti. Saya tidak membatasi buku tertentu, buku apapun ya. Yang penting buku mikroekonomi. Ya, insya Allah semakin banyak referensi kita, semakin menambah keilmuan kita dalam mata kuliah ini. Baik, saya rasa untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini. Saya ucapkan selamat, kita sudah masuk di tahun ajaran baru dan belajarnya lebih ditingkatkan lagi. Dan pesan yang terakhir, jangan lupa hindari narkoba. Lebih dari 750.000 kematian secara global akibat penyalahgunaan narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.